Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Baringan Al-Arif Rambe. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fase pendidikan anak. Sebelumnya kita sudah membahas juga, pada video sebelumnya kita sudah membahas juga tentang pendidikan anak-anak, yang di sana saya sudah memberikan keterangan sedikit tentang bagaimana cara mendidik anak-anak. Maka pada video kali ini kita akan membahas tentang fase pendidikan anak-anak itu. Yang pertama, fase pendidikan anak itu di sini akan saya bagi tiga. Yang pertama dari umur 0 sampai dengan 7 tahun, kemudian dari 7 tahun sampai dengan 14 tahun, kemudian dari 14 sampai dengan umur 21 tahun. Mari sama-sama kita bahas dari 1 sampai dengan 3. Yang pertama dari umur 0 ataupun 0 sampai dengan umur 7 tahun. Masa ini adalah masa pendidikan anak-anak dengan cara bermain. Jadi anak-anak yang umurnya itu 7 tahun ke bawah pasti inginnya itu selalu bermain. Bersama ayahnya bermain, bersama kakaknya bermain, bersama ibunya bermain. Pokoknya kemana-mana hidupnya itu memang bermain. Maka kita kalau mendidiknya juga dengan cara yang bermain. Kita nggak boleh serius, karena kalau serius nanti mereka itu stres. Mereka itu nanti akan ya nggak enak, ataupun kita akan melihat mereka itu dalam keadaan ngantuk ataupun sebagainya. Pokoknya kalau tidak bermain, mereka itu kalau nggak nangis, ngantuk, tidur, itu saja kehidupannya. Pokoknya dalam umur ini mereka itu memang harus diajari dengan cara bermain. Sekarang kita sudah banyak melihat ada video-video tentang animasi yang di dalamnya itu ya pendidikan tentang anak-anak, yang anak-anak itu bermain di dalamnya. Ketika bermain mereka itu mendapatkan kehidupan-kehidupan yang islami, kehidupan-kehidupan pendidikan walaupun dalam keadaan bermain. Ini salah satu cara mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak yang berguna. Jadi Anda harus tahu kenapa seperti itu. Karena memang otak mereka itu sudah begitu. Mereka itu memang sudah dibuatkan kalau otaknya itu otak bermain dari umur 0 tahun sampai dengan umur 7 tahun. Jadi kalau ingin mengajari anak-anak dari umur itu, maka harus diajari dalam keadaan bermain. Bukan bermain-main ya, bermain. Kemudian yang kedua dari umur 7 tahun sampai dengan umur 14 tahun. Dari umur 17 tahun dan sampai umur 14 tahun kita itu harus mendidik mereka, mendidik akhlak. Kalau tadi dalam keadaan bermain, sekarang kita harus mengisi mereka akhlak. Bagaimana tata krama, bagaimana cara berkata dengan baik, bagaimana cara berkawan dengan baik, bagaimana cara bertutur kata dengan yang di atas kita, yang lebih tua dari kita, yang lebih muda dari kita. Pada waktu ini, pada fase ini kita harus mengajarkan mereka secara full. Kenapa? Karena kalau sudah lebih dari umur 14 tahun bisa nanti dikhawatirkan kalau kita ajari mereka tentang akhlak, tentang tata krama, bisa jadi itu nggak masuk. Dan kalaupun masuk itu akan lebih sulit bertahan, bisa nanti besoknya itu mengulangi lagi, besoknya mengulangi lagi. Maka kalau kita lihat ada umur di antara 7 sampai dengan 14 tahun dia itu baik, akhlaknya baik, maka kita dapat pastikan nanti suatu saat dia itu menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Tapi kalau kita lihat di antara umur 7 tahun sampai dengan 14 tahun dia itu memang hidupnya sudah amburadul, maka dapat kita, tapi tidak kita pastikan, kita jamin, dapat kita prediksi bahwa beliau nanti suatu saat akan menjadi pribadi yang sangat buruk dan tidak baik sekali. Jadi begitu dia. Jadi antara umur 7 sampai 14 tahun kita harus mengajarkan tentang tata krama ataupun adab akhlak kepada anak-anak itu. Kemudian dari umur 14 tahun sampai dengan umur 21, maka kita harus mendidik mereka dengan cara dialogis ataupun dialog. Jadi mereka itu sebenarnya kalau sudah umur 14 tahun sampai dengan 21, bahkan sebelumnya juga sudah umur 13, bahkan 10, 11, mereka itu sudah mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis. Dunia mereka sudah mulai berubah. Dari yang sebelumnya itu ya masa anak-anak suka bermain, maka sekarang itu sudah berubah. Sudah mulai berubah. Yang dari anak-anak dulu bermain, kemudian berubah dari sana bermainnya itu sudah mulai lebih logis. Kemudian dari sana menginjak kepada umur 10, 14 sampai dengan 21 mereka itu sudah dialogis ataupun dia itu sudah mulai berpikir rasional. Maka kita harus mengajak mereka berdialog. Kenapa?
Jangan kita bentak-bentak lagi, karena dia itu merasa dirinya kecil, merasa dirinya seperti anak kecil, nggak dihargai. Sebagai orang tua, kita harus menghargai anak-anak kita. Kalau ada orang tua yang tidak menghargai anaknya, tidak menghargai prestasinya, tidak menghargai kelebihannya, tidak menutupi kekurangannya, bisa-bisa nanti anak tersebut besar tumbuh menjadi pribadi yang sangat sensitif, menjadi pribadi yang sangat, dia itu tidak bisa mengeluarkan siapa dirinya, dia itu tidak bisa mengungkapkan siapa dirinya. Akibat apa? Akibat memang tidak ada dukungan dari orang tua. Maka orang tua lah yang harus mendukung anak. Kita harus mendukungnya, menyayanginya dengan cara-cara yang memang itu adalah baik, memang itu adalah benar. Ada seorang ahli pendidikan yang bernama Dokter Corelli kalau nggak salah itu namanya. Beliau ini adalah ahli pendidikan. Beliau berkata, 70% dari anak-anak yang amburadul, 70% dari anak-anak yang nggak beres, itu diakibatkan oleh lingkungan keluarganya yang tidak baik. Jadi 70% itu, 70% dari anak-anak yang diteliti, yang kerjanya itu nggak jelas, yang mungkin berandalan segala macam di jalanan sana, itu diakibatkan keluarganya itu nggak mendukung. Bisa jadi keluarganya kalau pulang ke rumah, ayah dan maknya selalu berantem, kakak sama mamanya selalu berantem. Ini saya ingatkan kepada para orang tua. Kalau seandainya kita punya masalah dengan suami, dengan istri, dan kita punya anak, dan mereka itu sudah mulai dewasa, jangan perlihatkan keadaan kita kepada mereka. Kalau kita berantem, kalau kita itu nggak saling membenci dengan istri, dengan pasangan, coba saja ya lakukan itu di dalam kamar, lakukan itu di ruangan yang lain. Pokoknya jangan dilihat oleh anak-anak kita. Kenapa? Karena itu akan membentuk psikologi mereka dengan psikologi yang tidak baik, mengakibatkan nanti ya sensitif, tidak suka merenung sendiri, suka nggak tenang, atau pikiran-pikiran negatif. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan mereka melihat keadaan orang tuanya yang seperti itu, yang mereka sayangi seperti itu. Jadi itu harus kita jaga baik-baik. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan untuk di subscribe channel ini, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya dan juga disebarluaskan kepada halayak umum jika bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.